Zombie Apocalypse. Ibadah yang sejati. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu Pak Yetis percaya kabarnya baik-baik semuanya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita mengawali dengan berdoa dan memuji Tuhan. Pak Yetis akan pimpin kita di dalam doa ya, dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk saat ini karena kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami kembali bersama-sama untuk belajar, walaupun pembelajaran secara daring, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami dalam hal belajar, sehingga kami diberi pengertian pemahaman tentang pelajaran pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, saatnya kita mau memuji Tuhan dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah
persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Anak-anak, pelajaran pertama kita di kelas 6 ini adalah ibadah yang sejati. Anak-anak silakan ambil Alkitabnya, buka surat Roma pasal 12 ayat 1-2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26-27. Di-pause dulu videonya, dibaca dulu surat Roma sama surat Yakobusnya. Nanti setelah selesai baru dilanjutkan ya. Setelah kamu membaca ayat Alkitab, sekarang ambil buku latihanmu, buku agamamu. Coba kamu tuliskan pengertian ibadah menurut Roma pasal 12 ayat 1-2 dan menurut Yakobus pasal 1 ayat 26-27. Di-pause dulu videonya. Anak-anak, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan-kegiatan di gereja saja, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap harinya. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Memang hal itu tidak salah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita melalui sikap, tingkah laku, dan gaya hidup kita setiap harinya. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan atau memberi pengertian tentang ibadah yang ada di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Di ayat pertamanya dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak, mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harafiah dengan mengorbankan tubuh. Tetapi mempersembahkan tubuh itu artinya memberikan atau mengabdikan semua pikiran, perkataan, dan perbuatan tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Anak-anak, semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan seluruh organ tubuh kita ini, seluruh bagian-bagian tubuh kita ini kita persembahkan, kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Seperti yang Bapak bilang tadi, bisa melalui pikiran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Jadi semua organ-organ tubuh kita ini yang ada di dalam tubuh kita itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Oleh karena itu anak-anak, seperti yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Di sana menegaskan bahwa ibadah yang sejati itu hendaklah tercermin dalam tindakan kita, dalam hidup kita. Ya. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya sekedar beribadah di gereja saja, bukan hanya sekedar baca Alkitab saja, bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi itu harus kita hidupkan di dalam diri kita. Kita harus jadikan itu menjadi perilaku kita. Kita harus jadikan itu menjadi tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan itu dengan ketulusan hati, ya. Ingat tadi Pak Yotis mengatakan bahwa Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan saja. Nah, anak-anak, dalam mewujud nyatakan ibadah yang sejati, ingat ayat Alkitab di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kamu lakukan anak-anak, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah wujud dari ibadah yang sejati. Jadi sebagai tugasmu untuk pelajaran kali ini ada 4, ya. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidupmu sehari-hari. Apa arti perkataan ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan terakhir, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan ibadah sejati. Nah, ini kamu buat di buku latihan agamamu. Dan kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Pak Yotis, ya. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk saat ini. Kami berterima kasih untuk pelajaran saat ini tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kiranya kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap harinya, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, melalui gaya hidup kami, sehingga tercermin kami adalah orang yang percaya kepada Kristus. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Amin.